tradisi Imlek itu apa sih gitu. Tradisi Imlek itu kan kumpul keluarga, ujungnya itu adalah sebenarnya adalah seperti teman-teman Muslim itu kan dia kumpul terus menghormati orang tua. Itu poin yang saya dari dulu sangat perhatikan, karena kita apapun yang terjadi saya tetap pengen ngumpul, Romo. Kenapa? Karena itu adalah momen ajang di mana kita berkumpul untuk menghormati terakhir orang tua dan orang-orang lebih tua lah, maksudnya papa mama dan segala macam. Nah itu poin di mana Imlek itu bagi orang Chinese itu wajib kumpul. Kalau Anda nggak kumpul, ya ada sesuatu yang missing selama setahun Anda lakukan. Sementara tadi teman-teman ada bicara bahwa ada sembahyang kuburan dan segala macam, kemudian ada harus lakukan ini, terus ada perbandingan sio yang tadi itu horoskop China itu bagi saya itu tidak saya praktekkan, karena bagi saya udah punya Yesus dan beda cerita gitu loh. Nah lanjut kembali ada lagi nih Romo, pengalaman saya adalah waktu papa mertua dan mama mertua itu meninggal, itu dari istri saya itu ada yang Kristen, sementara kita itu masih Katolik dan adiknya masih Buddhis. Jadi yang Buddhis itu yang pegang hionya, dan saya Katolik, saya masih bisa pegang hionya, sementara yang Protestan itu hidup mati tidak mau pegang. Terus ada satu hal yang saya lihat perbedaan nyata di mana orang yang meninggal di Protestan itu dan Katolik itu adalah, kalau Katolik itu kita benar-benar, saya sempat naik ke rumah Romo dan sempat tanya, apakah kita juga boleh mendoakan orang yang beda keyakinan dengan kita? Romo waktu itu jawab jelas harus, karena urusan Tuhan mengampuni dosa dia itu urusan Tuhan. Nah tapi kalau Protestan itu tidak, mereka datang itu untuk menghibur orang-orang yang masih hidup. Jadi tidak ada hubungan sama sekali, yang udah mati putus hubungan semua sama yang mati itu. Nah ini yang perbedaan yang saya lihat hakiki dari antara Kristen dan Katolik. Selanjutnya adalah gini Romo, per detik ini pun saya tidak mengerti, dan saya minta pendapat dari Romo, apakah kremasi itu, karena bagi sebagian, bagi Katolik tidak ada, tapi bagi sebagian Protestan itu hidup mati mereka nggak mau dikremasi, harus dikubur. Karena nanti kalau kremasi itu tulang belulang dan segala macam itu udah ke laut semua, udah nggak jelas ya ada di mana, udah dimakan ikan dan segala macam. Terus bangkitnya itu bagaimana gitu loh, udah tersebar dan tercerai-berai. Itu yang saya mau tanya Romo. Tadi sudah sangat jelas 1 Korintus 15 ayat 50. Daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang fana ini, daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Sebuah rahasia ku katakan kepadamu, kita tidak mati semuanya, melainkan kita akan diubah apanya? Diubah menjadi serupa dengan Kristus, yaitu Kristus mengenakan kita tubuh ke kemuliaan. Ada kremasi di dalam kitab suci. 1 Samuel 13 ayat 1 Samuel 31 waktu Salomo mati. 1 Samuel 31 ayat 12. Ada kremasi. Contoh paling nyata nih Raja Saul. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bensea. Kemudian